Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Perlu saya sampaikan bahwa podcast ini dikelola oleh jurusan PLS UNP, khususnya di bawah pengelolaan laboratorium. Nah, untuk episode pertama ini kita sudah menghadirkan beberapa pimpinan jurusan PLS dan PNF di universitas terkemuka di Indonesia, dan sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Wiwin Yulianingsih dari Universitas Negeri Surabaya, jurusan PLS. Selamat datang, apa kabar Ibu Wiwin? Alhamdulillah, Bu Arin baik, sehat. Alhamdulillah, Ibu, kami sangat berterima kasih sekali Ibu menyempatkan hadir di podcast kami hari ini. Jadi podcast ini Bu, sasarannya adalah mahasiswa. Jadi melalui podcast ini kami maunya mahasiswa nambah pengetahuannya mengenai jurusan PLS di universitas lain gitu. Program yang menginspirasi. Menginspirasi, semoga amin. Ya Bu, siapa sih yang nggak tahu PLS UNESA ya? Apalagi sekarang PLS UNESA YouTube-nya lebih santer. Kita bisa lihat YouTube-nya sekarang view-nya udah ribuan mesti. Nah Bu, secara institusi dan kompetensi pendidik kita sudah tidak ragu lagi. PLS UNESA sekarang akreditasinya A. Iya, dan bisa diceritakan sedikit Bu lebih jauh mengenai PLS UNESA, perkembangannya sekarang bagaimana? Terima kasih Bu Arin. Luar biasa, saya senang sekali datang di PLS Universitas Negeri Padang. Perjalanan yang tidak singkat ya. Dari Surabaya ke Jakarta, Jakarta ke Padang. Alhamdulillah di sini disambut oleh Bu Vina dan teman-teman dari PLS UNP. Ya, perkembangan di PLS Universitas Negeri Surabaya, alhamdulillah luar biasa. Perkembangan ini sangat cepat sekali ya. Di tahun 2021 kemarin kita akreditasi perpanjangan otomatis dari A ke A karena tidak ada masalah apapun. Jadi progres atau perkembangan dari jumlah mahasiswa, jumlah prestasi, dan indikator-indikator yang lainnya itu dapat dilakukan perpanjangan. Ya, jadi di tahun 2021 kita mendapatkan kesempatan itu perpanjangan otomatis. Itu yang pertama Bu Vina dilihat dari akreditasi. Di tahun 2022 ini baru kami mempersiapkan akreditasi internasional. Kita sudah mempersiapkan kurikulum OB ya. OB iya. Lalu untuk peminatnya sendiri di tempat kami juga semakin tinggi, ketat persaingannya Bu Arin. Dan jumlah kerjasama kita juga semakin banyak ya. Setiap tahun kita menambah jumlah kerjasama atau MOU itu. Dan Alhamdulillah di tahun 2021 akhir itu UNESA mendapatkan jumlah kerjasama terbanyak nomor 2 se-Indonesia. Se-Indonesia. Iya, jadi alhamdulillah berarti jurusan PLS juga berkontribusi. Betul. Nomor 2 se-Indonesia. Iya, alhamdulillah. Nah, untuk perkembangan di dalam sendiri, Bu Vina, dari jumlah Tridharma perguruan tinggi ya, itu sebagai tolak ukur kita, dilihat dari pendidikan, kurikulum, dan juga yang kedua penelitian, pengabdian. Ini juga selalu prestasinya ada peningkatan. Gitu. Dari jumlah tahun ini, selama ini saya baru di prodi baru 2019 Bu Vina. 2019, 2020. Nah, ini jumlah penelitian, publikasi, PKM, dan kegiatan aktivitas dosen dan mahasiswa ini mengalami peningkatan yang ya menurut saya alhamdulillah luar biasa. Termasuk juga prestasi
mahasiswa. Baru ini kemarin mahasiswa juga mengikuti lomba di UGM, mendapatkan juara 2. Jadi kebanyakan ini mahasiswa memang memiliki aktivitas ini, komunitas. Jadi ada komunitas literasi, ada komunitas pemberdayaan masyarakat, lalu ada komunitas ini termasuk podcast. Itu yang isi YouTube setiap saat ini YouTube kita sudah berjalan hampir 2 tahun. Dan juga ada desa binaan. Nah, komunitas-komunitas itu yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar, pengalaman, berkarya melalui aktivitas di luar perkuliahan. Iya. Itu luar biasa. Iya, harus luar biasa. Iya. Nggak ada pilihan lain, Bu Arin. Harus bagus, harus keren, harus luar biasa, semangat harus terus gitu ya. Iya. Lelah pasti ya kan, tapi menyerah yang tidak boleh. Menyerah tidak boleh, kuncinya. Menyerah tidak boleh. Jadi kami juga kegiatan seperti pengabdian kepada masyarakat selalu melibatkan mahasiswa. Jadi aktivitas pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Bapak Ibu dosen di tempat kami, selain melibatkan mahasiswa juga mereka diberikan tugas untuk membuat video kegiatan yang itu dipublish di YouTube-nya jurusan PLS. Jadi misalnya saya ada kegiatan pengabdian pada masyarakat konservasi kelinci di hutan kampusnya UNESA, itu unggulannya kampus kita. Diberi kesempatan oleh pemerintah Kota Surabaya, ada hutan kampus di tempat kita. Nah itu seperti apa ya? Ada kebun binatang gitu, kebun binatang ini, Bu Arin. Nah itu PLS diberi kesempatan oleh Pak Rektor untuk mengelola konservasi kelinci dan edukasi. Jadi kita membuat program itu sudah hampir 2 tahun ini, mulai tahun 2020 sampai sekarang ini masih jalan ya Bu ya. Jadi kita membuat mulai dari kandang ya, taman kelinci, lalu nilai edukasinya kita mengundang masyarakat, terutama untuk anak-anak usia dini dan orang tua. Anak-anak usia dini melakukan aktivitas edukasi, mengenal kelinci, memberi makan kelinci, sampai lomba mewarnai kelinci. Nah, orang tua diberikan edukasi yang lain, yaitu program parenting. Wah, terintegrasi. Iya. Ada anak usia dininya, ada orang tuanya. Iya, karena kita diberi kesempatan oleh Pak Rektor, jadi kita memberikan yang terbaik. Karena bagi saya kesempatan dan kepercayaan itu adalah sebuah amanah ya, Bu Arin. Jadi ya sebisa mungkin untuk kita melaksanakan sebaik mungkin yang kita mampu gitu ya. Mampunya seperti apa ya kita maksimalkan gitu, karena itu akan menjadi sebuah tanggung jawab pribadi ataupun kepada lembaga gitu ya. Kalau pesepak bola kan merah putih di dada gitu ya. Nah, kalau saya kan UNESA di dada. Iya. Banyak sekali terobosan memang selama Bu Win mengepalai jurusan PLS ini ya. Jadi program-program unggulannya Bu ya. Menarik tadi Bu menyebutkan ada desa binaan, betul ya Bu? Nah, bisa diceritakan lebih jauh nggak Bu mengenai desa binaan ini? Apakah mahasiswa terlibat dalam program pengembangannya? Desa binaan di tempat kami ada di dekat kampus ya, di desa belakang kampus itu ada namanya Desa Made, Kecamatan Sambikerep. Nah itu kita melakukan pembinaan di Desa Made itu. Kita juga ada desa binaan di Kampung Inggris Pare Kediri. Nah itu kebetulan saya penelitian di sana sudah 5 tahun sampai sekarang. Berkelanjutan. Alhamdulillah diberi kesempatan oleh kementerian untuk mendapatkan hibah penelitian Kampung Inggris. Jadi sampai sekarang. Dan yang ketiga di desa wisata suku Osing Banyuwangi. Suku Osing? Iya, jadi kita punya 3 desa binaan. Yang pertama desa yang dekat dengan kampus, jadi itu bagi mahasiswa yang mungkin agak mageran gitu. Sebetulnya bukan mageran ya, memberi kesempatan pada mahasiswa yang tidak boleh orang tuanya jauh-jauh dari
dari rumah ya, kan ada ya Bu Bina ya, ada orang tua yang apa itu khawatir gitu ya, jauh-jauh gitu. Nah itu kita memberi kesempatan itu. Peminatan ya yang berbasis wilayah gitu. Yang kedua berbasis seni budaya, karena UNESA ini keunggulannya juga ada seni budaya, olahraga, disabilitas dan seni budaya. Jadi kita ngikut Bu Vina, makanya kita punya desa binaan yang berbasis desa wisata. Alhamdulillah 2 tahun ini kami dari tim jurusan PLS UNESA juga mendapatkan kesempatan dari UNESA, PNBP, penelitian pusat universitas, itu desa binaan di desa wisata Suku Osing 2 tahun ini. Kalau desa edukasi Kampung Inggris Pare Kediri itu juga masih berlanjut sampai sekarang. Jadi makanya jumlah kerjasama kita banyak sekali Bu Vina, karena Bu Arin. Nah itu karena kita banyak kerjasama binaan itu. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan akan terus semakin bagus, lancar semuanya, dan ini adalah bagian dari Tridharma perguruan tinggi dan mahasiswa harus melebur di situ. Ya. Dan semuanya bergerak, nggak cuma dosennya tapi juga mahasiswanya, Bu ya. Betul. Iya. Itu di laboratorium itu juga nggak sepi. Mahasiswa setiap hari jam kerja, walaupun mohon maaf selama pandemi tetap prokes ya, Bu ya. Nah itu ada piket mahasiswa ke laboratorium, ya, selalu itu. Memang saya jadwalkan seperti itu, gitu, supaya tidak melupakan punya desa binaan, punya kelinci di kampus, punya edukasi di masyarakat untuk parenting gitu. Jadi itu dijadwalkan. Dan ini semua berada di bawah pengelolaan laboratorium ya Bu ya? Betul. Jadi naungan laboratorium jurusan kita. Ada yang lab site, lab eksternal, ada yang internal atau? Betul. Iya Bu ya. Ada yang lab internal di kampus. Termasuk podcast tadi ya, sama komunitas. Kalau eksternal desa binaan, ada desa berbasis wilayah di dekat kampus, ada desa wisata Suku Osing Banyuwangi, desa edukasi Kampung Inggris Pare Kediri. Dan ini juga strategi untuk meningkatkan kerjasama tadi Bu ya. Tidak cuma di dalam negeri, tentunya juga di luar negeri. Alhamdulillah yang desa wisata di tahun 2020 kebetulan saya kolaborasi dengan Bapak Bambang Sumintono dari Malaysia, penelitian di Suku Osing desa wisata. Dan kami pernah mengundang beliau melalui online untuk seminar internasional. Iya, ini secara otomatis PLS UNESA sudah unggul, memang lintas bangsa main kerjasama ya Bu ya. Insya Allah begitu Bu Arin, mudah-mudahan nanti bertambah lagi kerjasama luar negeri. Saya kira di PLS UNP juga sudah mulai banyak kerjasama luar negerinya kan. Iya, kami merintis juga Bu. Iya, di sini juga sudah tiap tahun ada seminar internasional ya Bu. Iya, betul. Ya, luar biasa pengalaman Ibu Wiwin menceritakan mengenai program-program unggulan di UNESA ya Bu ya. Lalu terakhir mungkin Bu ini, bagaimana harapan Ibu terhadap jurusan PLS ini di masa depan? Harapan saya pendidikan luar sekolah ini harus terus menjadi sebuah pendidikan yang sejajar dengan pendidikan formal. Dan pendidikan luar sekolah ini adalah bagian penting dan harus selalu ada, karena masyarakat semua membutuhkan pendidikan luar sekolah. Semua masyarakat membutuhkan pendidikan luar sekolah. Dari mulai dalam kandungan, anak usia dini, sampai orang dewasa, semua membutuhkan pendidikan luar sekolah. Jadi PLS di Indonesia harus terus eksis, harus makin maju. Ini adalah semua orang membutuhkan pendidikan luar sekolah. Semua orang membutuhkan pendidikan luar sekolah.
demi Iya. pendidikan untuk semua. Betul ya Bu? Iya. PLS Jaya. Amin. Terima kasih banyak Bu Wiwin kesempatannya kali ini. Kami berharap teman-teman mahasiswa yang mendengarkan tentunya akan lebih ingin tahu jauh ke UNESA. Kapan-kapan kalau kita main ke UNESA bersama mahasiswa, tentu Iya. kami penasaran dengan kampung Inggris di Pare, yang di Desa Wisata Austin, dan juga yang di UNESA-nya sendiri ya Bu ya, yang konservasi kelinci ya. Ditunggu Bu Arin. Iya Bu, siap. Jadi teman-teman mahasiswa tetap bersama kami di podcast Jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Bu Win, terima kasih sekali lagi. Sama-sama Bu Arin. Baik. Sukses terus untuk PLS UNP. Amin, amin, Lancar, amin. jaya, berkah, menginspirasi. Baik, sampai jumpa di lain kesempatan.